kadang beberapa orang tuh suka tenggelam di zona nyaman. Hmm. Dia nggak tahu bahwa ada kenyamanan yang lebih besar dari itu. Gitu. Ada orang ingin diberi sesuatu oleh Hmm. orang kaya. Oke. Dia sudah merasa senang di situ. Sementara yang satunya lagi mengajarkan, ayo kita kaya. Menjadi kaya itu kan tugasnya berat, Mas Yata. Hmm. Hmm. Sementara kalau hanya meminta pada orang kaya kan lebih gampang. Sama seperti kalau kita mau minta pahala, entah surga dan menghindar dari kelaparan neraka, itu mungkin sudah terbiasa bagi mereka. Tapi begitu disuruh menjadi orang kaya itu sendiri, sumber kebahagiaan itu sendiri, mungkin agak berat sehingga dia pikir yang mengajarkan menyatu dengan kebahagiaan itu dianggap sesat. Hmm. Hmm. Ngapain jadi orang kaya? Kan kita harus mengizinkan orang kaya memberi kita sesuatu. Itu mental-mental orang yang tidak ingin jadi kaya. Iya, 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 iya. Nah, orang-orang di jalan sufi, jalan hakikat, jalan ma'rifat itu kan, saya ingin menjadi itu. Untuk bisa memberi. Bukan ada di bawah untuk mendapatkan pemberian berupa pahala surga. Hmm. Saya kalau begini nanti dihukum. Saya takut hukuman dan saya ingin itu, Mas Iya. Hendra. Pak Wayan, saya ingin kembali ke soal tadi ya, dunia Ya, modern kita kan mengubah ibadah itu menjadi transaksional gitu. ya, eh jadi sorry to say bahwa doa untuk rezeki, sedekah untuk ya, keberlimpahan, untuk keberkahan gitu ya. ya. Bagaimana cara kita bisa apa ya, bisa kembali Mm-mm. pada spiritualitas yang tidak transaksional Ya, ya, tanpa kehilangan makna lahiriah dari agama atau sistem kepercayaan yang kita anut. ya. Kita sebenarnya bukan tentang kembali, Mas Hendra, tapi bertumbuh. Contoh nih, ketika dulu kita SD kan kita belajar karena ingin nilai. Kita ingin lulus. Kalau nggak lulus dimarah Iya, atau iya. dipermalukan di depan kelas. Atau ingin menjadi orang yang hebat ketika dapat juara. Itu ketika kita, sorry, itu ketika kita masih level bawah belajarnya. Tapi kapan ketika kita sudah dewasa, bertumbuh, kita belajar karena kita ingin tahu. Kemudian tambah dalam lagi, kita belajar karena kita rindu pada pengetahuan. Oh. Rindu kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita bertumbuh di situ. Nah, sama halnya dengan kita sembahyang, kita melakukan sesuatu ritual gitu. Awalnya pasti seperti tadi, takut dimarahin, ingin hadiah. Nanti kalau kita terus bertumbuh di level itu, kita akan sembahyangnya karena rindu. Ya. Jadi kalau kalau kita dalam ilmu belajar sampai kita sudah mahasiswa, sudah sudah jadi orang tua, masih belajarnya karena dimarahin. Berarti kita belum bertumbuh. Iya, iya, iya. Sama dengan hal beragama. Kalau kita sembahyangnya masih karena disuruh, masih karena ketakutan, Iya, iya. itu sama saja kita levelnya belum naik-naik, Mm-mm. belum bertumbuh, Mas Hendra. Dulu pada saat Ya, kita berbagi nolong orang itu ya, biar mantanku balik lagi sama aku gitu iya, ya. Masih begitu gitu ya Pak ya. Tapi iya, lama kelamaan gitu ya. iya, 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 Lama kelamaan karena pengen ngasih aja, pengen ya, memberi iya, aja iya, gitu ya. Bahkan kayak iya, satu hari itu kalau nggak dipakai nolong orang, berbagi sama orang rasanya kayak ada yang ada yang kurang gitu ya kurang, Pak ya. ya, Itu indikator bahwa kemudian sponsornya sudah bukan karena ini itu, tapi karena ya, benar-benar kemurnian cinta gitu ya ya, Pak ya. ya. Karena Hmm. awal-awal kita melakukan kebaikan agar disebut baik. Setelah bertumbuh, kita melakukan kebaikan karena kita adalah kebaikan itu sendiri, Mas Hendra. Oh, iya, 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 Kita iya. adalah kebaikan itu sendiri, gitu. Jadi Hmm, hmm, tanpa hmm, hmm. disuruh pun ya memang begitu, gitu. Ya, Hmm, 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 hmm. Jadi hmm, melampaui surga dan neraka gitu ya. Tapi kan ya, memang fitrahnya orang itu sebenarnya kan penuh dengan kebutuhan, penuh dengan ya, keinginan gitu ya Pak Wayan ya. ya, Tapi sebenarnya
ketika kemudian kita bisa melampaui itu semuanya, Iya. melampaui pahala dan dosa, melampaui surga dan neraka, itu memang sebenarnya sebuah kesadaran tertentu gitu ya. Persis Mas Indra. Karena Karena kita mau bertumbuh terus bertumbuh, gitu ya. ya. Kita anggaplah kita menjadi tower atau toren air gitu. Terus bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak berkecukupan? Kalau kita sudah berkecukupan bahkan berlebih, maka ada keniscayaan bahwa kita akan berbagi. Ada keniscayaan. Tapi sebelum kita berkecukupan, nah biasanya kita akan terus ingin mendapatkan sesuatu. Terus ingin mendapatkan ini itu gitu. Nah, jadi tugas kita adalah kembali bertumbuh. Nanti kapan kita sudah merasa cukup dalam diri kita, maka yang kita dapatkan adalah kebutuhan untuk memberi. Karena kita sudah menjadi itu, Iya, gitu. iya, iya, Menjadi iya, yang itu. iya, Gitu. iya, iya. Ya, sama dengan kepompong atau ulat bertapa menjadi kepompong. Setelah dia jadi kupu-kupu, dia nggak usah lagi bertransformasi menjadi kupu-kupu. Karena dia sudah kupu-kupu itu sendiri. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Jadi ketika kita masih baru belajar, kita belajar spiritual. Kita belajar menjadi makhluk spiritual. Sampai suatu ketika kita sadar bahwa, lah, aku ini makhluk spiritual. Gitu. Yang sedang belajar menjadi itu, bukan want to be, but how to be. Oke. Bagaimana menjalankan itu sebagai diri kita yang spiritual. Gitu. Iya, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir barangkali, ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah ini sering disalahpahami, dianggap sebagai sesuatu yang ekstrim, dianggap sebagai sesuatu yang sesat gitu ya. Disebut ini sebuah penyimpangan spiritual dan menolak ajaran agama secara utuh gitu ya. Apa ya bahasanya ya? Ini menolak ajaran agama secara kafah gitu. Saya masih ingat sih dulu ya orang-orang yang ekstrim kanan tuh selalu bilang begitu gitu. Nah, bagaimana Pak Wayan memandang hal seperti ini gitu? Kadang beberapa orang tuh suka tenggelam di zona nyaman. Dia nggak tahu bahwa ada kenyamanan yang lebih besar dari itu. Gitu. Ada orang ingin diberi sesuatu oleh orang kaya. Oke. Dia sudah merasa senang di situ. Sementara yang satunya lagi mengajarkan, ayo kita kaya. Menjadi kaya itu kan tugasnya berat, Mas. Sementara kalau hanya meminta pada orang kaya kan lebih gampang. Sama seperti kalau kita mau minta pahala, entah surga dan menghindar dari kelaparan neraka, itu mungkin sudah terbiasa bagi mereka. Tapi begitu disuruh menjadi orang kaya itu sendiri, sumber kebahagiaan itu sendiri, mungkin agak berat sehingga dia pikir yang mengajarkan menyatu dengan kebahagiaan itu dianggap sesat. Ngapain jadi orang kaya? Kan kita harus mengizinkan orang kaya memberi kita sesuatu. Itu mental-mental orang yang tidak ingin jadi kaya. Nah, orang-orang di jalan sufi, jalan hakikat, jalan ma'rifat itu kan, saya ingin menjadi itu. Untuk bisa memberi. Bukan ada di bawah untuk mendapatkan pemberian berupa pahala surga. Saya kalau begini nanti dihukum. Saya takut hukuman dan saya ingin hadiah surga. Tapi yang gini, nggak usah. Baik-baik aku pemilik surga itu sendiri kan gitu. Aku sumber surga, sehingga kalau aku bisa membuat surga, maka aku bisa membuat lebih dari itu kan. Nah, jadi orang-orang yang ingin lebih itu kan kadang-kadang menjadi orang yang unik. Unik bagi kelompok-kelompok yang biasa. Gitu. Sehingga itu akan dianggap sesat. Nah, jadi yang terpenting adalah maklumi saja. Kalau saya memaklumi yang itu. Memaklumi dalam arti dia belum mencicipi aja yang lebih dari itu. Gitu. Nah, kalau sudah pernah mencicipi, maka seperti Mas Chandra bilang tadi itu, kalau pada akhirnya kita bisa berenang di lautan yang berombak, menikmati luasnya samudra, bisa menyelam di terumbu karang, kenapa cukup berenang di kolam-kolam? Ya, kenapa hanya menikmati akuarium kalau bisa menyelam di samudra itu sendiri? Gitu. Tapi memang pada akhirnya kita itu
kalau awal-awal kan memahami ibadah itu hanya sebuah ritual keagamaan saja Ya, gitu Pak ya, tapi pelan-pelan saat kita bertumbuh, segala aktivitas kita itu ya, menjadi ibadah gitu ya. ya, Dan aku tadi mm, sempat ngobrol juga ya sama beberapa fansnya Pak Wayan gitu, ya, salah satu yang bikin mereka itu meneladani nasihat-nasihat Pak Wayan tuh gara-gara Pak Wayan tuh bisa hidup tanpa transaksional gitu. mm, Artinya ini penting ya di era modern seperti ini, mm. kita kadang butuh banyak orang untuk kemudian dikit-dikit tidak transaksional gitu. Nah, apa sih pesan Pawayan Mustika kepada kita semuanya gitu ya, biar kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak menjadi manusia yang transaksional gitu. Gimana Ya, Pak? kalau orang transaksional itu kan dia ingin memberi agar diberi. Kalau saya malah ingin memberi karena sudah diberi, Mas Hendra. Oh. Apa yang sudah diberikan kepada saya? Saya diberikan sesuatu yang sangat mahal, Mas Hendra, yaitu napas, Mas Hendra. Hmm. Yang diberikan juga pada semua orang. Iya, iya. Mau orang kaya, mau orang miskin, dia diberikan kekuatan yang sama berupa napas oleh Tuhan. Nah, ketika kita diberikan hidup, sudah diberikan, kan kita memberi sekarang. Kalau tower dikasih air, dia memberi air. Iya. Kalau kipas dikasih angin, dia memberi angin, kipas angin. Mm-mm. Nah, kalau kita diberi hidup, kan kita harus memberi hidup juga. Urip, nguripi. Mm-mm. Hidup dan menghidupi. Ya, saya diberi banyak kebahagiaan. Kenapa? Bisa melihatnya di mana-mana. Bisa menyentuhnya di mana-mana, Mas Hendro. Kalau saya penuh dengan keakuan, maka saya tidak akan membagi itu, Mas Hendro. Tapi saya sadar bahwa kebahagiaan itu baru berarti ketika dibagi. Jadi saya membagi ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Hmm. Sesuatu yang sudah saya dapatkan, yaitu kebahagiaan yang yang tidak bisa saya jelaskan itu, Mas Hendro. Nah, karena kenapa saya bahagia mendapatkan itu? Perjalanan masa kecil saya itu penuh dengan yang paling membuat saya menderita adalah ketidaktahuan, Mas Hendro. Ingin tahu ini, ingin tahu itu, tapi saya nggak tahu, Mas Hendro. Pada akhirnya ketika saya diberitahu, dan saya merasa diberitahunya bahkan berlimpah, Mas Hendro. Hmm. Alangkah inginnya saya memberi, gitu. Bukan dipingin diberi lagi, pingin memberi. Karena apa? Karena saya sudah diberikan berlimpah pengetahuan itu, Mas Hendro. Jadi saya membagi pengetahuan bukan untuk diberi lagi. Bukan itu kunci saya, gitu. Bahwa kemudian ada yang memberi saya, mungkin juga dia juga diberikan berlimpah yang itu oleh semesta. Maka ketika saya diberikan sesuatu, yang saya lihat itu bukan dia memberikan saya, Yeah. tapi dia yang D besar depan. Oh, iya, iya, iya. Maka saya selalu bilang terima kasih untuk berkahnya gitu. Karena yang saya lihat bukan manusia yang memberi saya. Saya selalu melihat sesuatu yang lain di balik Oke. setiap orang yang memberi itu, Mas Hendra. Ini yang sulit saya jelaskan. Sulit saya Iya, jelaskan. iya, 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 iya. Jadi ini pelajaran berharga sekali buat kita semuanya, teman-teman. Kalau ngobrol sama Pak Wayan tuh kayak dapat nasihat dari ayah kandung sendiri gitu. Ya nggak sih? Teman-teman ngerasain nggak? Kalau aku secara pribadi sih gitu ya. Di samping belajar tentang ketulusan dari beliau, juga penuh penerimaan gitu. Apapun kondisinya, sedang berada di dalam kondisi apa itu benar-benar diterima gitu ya. Nggak ada protes ini itu keren banget. Itu bener semua. Oke, Pak Wayan, terima kasih. Kita break dulu ya. Ya, Kita lanjut tema selanjutnya setelah ini ya, ya. teman-teman semuanya. Makasih Pak Wayan. Sama-sama, Mas Hendra.